nggak kalau misalkan kita hajatan sampai menutupi jalan? eh Kalau kita hajatan sampai menutupi jalan sih Teteh belum pernah lihat referensinya ya di dalam kitab itu. Teteh belum pernah nih lihat referensinya. Tetapi ini bisa kita kiaskan ya. Kalau fikih itu kan bisa kita kiaskan. Ini ada di dalam kitab Fiqhul Islami mengatakan bahwa boleh kita itu memarkir suatu kendaraan. Dalam kitab Fiqhul Islam itu bahasanya seperti ini. Boleh kita itu memarkir suatu kendaraan atau misalkan kita itu membuat stand di jalanan untuk berjual beli. Nah, tetapi ada syaratnya dua. Syaratnya itu adalah kita harus menjamin akan keselamatan orang yang ada di jalan tersebut. Kemudian itu harus ada izin dari yang berwenang. Nah, kalau misalkan kita kalau kita kiaskan ke sana, berarti kalau untuk walimah juga kan sama menggunakan jalan tersebut ya berarti itu hukumnya boleh-boleh aja sih. Jadi kita kiaskan aja ya yang ada di dalam kitab itu Kakak. Tapi ingat ya Kak, apa tadi syaratnya? Menjaga keselamatan orang yang berlalu lalang dan juga harus ada izin dari yang berwenang. Jangan sampai nggak ada izin dari yang berwenang itu. Atau gimana ini sampai menutup jalan ya? Kalau sampai menutup jalan, maka harus dipikir dulu dong mana jalan alternatifnya, Kakak ya. Harus dipikir dulu mana jalan alternatifnya. Teteh kenapa ya bayi yang lahir itu selalu nangis? Kalau kata dokter ini kalau misalkan nggak nangis ini bahaya ya. Kalau kata dokter kalau misalkan bayi lahir nggak nangis itu katanya bahaya ya, harus nangis ya katanya seperti itu ya. Ini kalau kata dokter. Kalau ini tetap berbicaranya bukan menurut dokter ya. Itu kenapa bayi ketika lahir nangis itu ada hikmah dan itu juga tentu ada alasannya. Ini ada hadis yang disampaikan oleh hadis ini siapa ya? Imam Bukhari kalau nggak salah. Ini hadis dari Imam Bukhari menyebutkan bahwa di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW setiap anak itu akan ditikam perutnya. Setiap anak itu akan ditikam perutnya oleh kedua jarinya si iblis atau oleh kedua jarinya itu si setan. Makanya ketika lahir itu menangis karena ditikam oleh kedua jarinya itu si iblis atau si setan. Kecuali Nabi Isa alaihi salam bin Maryam dan juga ibundanya Siti Maryam karena beliau berdoa dan kemudian dijaga oleh Allah seperti itu ya. Ya begitu. Juga dilengkapi yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ketika si nikam itu ya si setan atau misal si iblis itu ketika menikam itu adalah awal penguasaannya si setan terhadap orang tersebut. Seperti itu. Jadi ya memang itu udah seperti itulah, seperti itu cara kerjanya mungkin ya seperti itu. Makanya disunnahkan kalau misalkan bagi pasangan suami istri ketika hendak mau melakukan ibadah, sekali lagi makanya disunnahkan bagi pasangan suami istri ketika hendak mau melakukan ibadah untuk berdoa dulu. Karena apa ya? Karena takutnya ketika beribadah pada saat ini akhirnya menjadi suatu anak gitu. Makanya nih berdoa dulu ya bagi pasangan suami istri kalau mau ibadah, terutama bagi seorang laki-lakinya. Udah pada tahu kan doanya ya? Apa doanya? Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu adalah doa yang harus kita bacakan bagi pasangan suami istri ketika hendak mau melakukan ibadah karena khawatirnya nanti menjadi seorang anak biar nanti mendapatkan perlindungan dari doa tersebut. Nah, seperti itu Kakak ya.